Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Hidayatunisa dari tingkat 2A NIM 9011 Program Studi D3 Keperawatan Purwokerto Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Di video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen antero. Untuk palpasi kita menggunakan pemeriksaan Leopard. Pemeriksaan Leopard 1 sampai dengan 4. Permisi. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Septia. Apakah benar ini dengan Ibu Nina? Ya, jika benar Ibu, saya perawat yang sedang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan palpasi pada abdomen Bu. Nah, tujuannya itu untuk yang pertama menetapkan kedudukan janin dalam rahim, yang kedua menetapkan umur kehamilan, dan yang ketiga untuk membantu menentukan perkiraan berat janin. Nah, untuk pemeriksaan ini itu dilakukan pada ibu periode prenatal dengan ada kehamilan yang dimulai setelah usia 16 minggu, Bu. Gimana Ibu, sampai sini apakah sudah jelas? Sudah paham Ibu? Nah, untuk prosedur pelaksanaannya nanti akan saya jelaskan sembari saya melakukan pemeriksaan Ibu. Untuk lamanya pemeriksaan mungkin sekitar 5 sampai dengan 10 menit Ibu. Sebelumnya apakah Ibu setuju untuk melakukan pemeriksaan ini? Ya. Terima kasih Bu apabila sudah menyetujuinya. Sebelum melakukan pemeriksaan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Ya. Oke, jika tidak ada yang ingin Ibu tanyakan, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu Ibu. Ibu silahkan bisa siap-siap. Sebelum melakukan pemeriksaan, yang pertama adalah menjaga privasi pasien, yaitu dengan menutup wajah. Untuk pemeriksaan Leopard 1, tangan kita diletakkan pada atas fundus uteri. Misalnya, 3 jari di bawah, bagian yang berada di fundus uteri adalah bagian bokong. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan Leopard 2. Tangan kanan dan kiri di samping perut, kita raba. Bagian ini kita raba. Bagian yang melengkung berada di mana? Dan yang kecil berada di mana. Jika yang melengkung di bagian kiri, kemudian yang bagian kecil-kecil berada di bagian kanan, artinya posisi janin ini adalah punggung kiri. Lalu tentukan Leopard 2 bahwa posisi janin adalah di punggung kiri. Kemudian kita melakukan pemeriksaan Leopard 3. Leopard 3 kita akan mencengkram di atas simpisis apa yang berada di atas simpisis ini. Besar, bulat atau keras, yang berarti kepala. Jika besar lunak berarti bokong. Misalnya, bulat keras, maka yang berada di bawah ini adalah kepala. Jika di bawahnya sudah kepala, maka kita cengkram kepala itu, kemudian kita goyangkan. Apabila kepala masih bisa digoyangkan, maka kepala belum bisa masuk ke pintu atas panggul. Nah, jika kepala sudah tidak bisa digoyangkan, maka kepala akan berada di masuk ke pintu atas tanggul. Nah, untuk Leopard 4, kita berbalik menghadap ke arah kaki dari ibu. Kemudian, kedua tangan kita letakkan di atas simpisis membentengi kepala. Apabila posisi daripada tangan konvergen,
Artinya itu kepala belum masuk ke pintu atas panggul. Dan apabila kita membentengi tangan kita membentengi kepala seperti ini, kemudian kita dapatkan tangan kita kok divergen seperti ini, berarti kepala itu sudah masuk ke pintu atas panggul. Ya, jika untuk menentukan berapa tinggi fundus uteri sentimeter, maka kita tentukan dulu tinggi fundus uterinya. Jika tinggi fundus uteri sudah bisa ditentukan, misal di sini, maka kita menentukan simpisisnya, menentukan tulang simpisis. Kita dapatkan tepi atas tulang simpisis di bagian sini. Jika sudah didapatkan, maka selanjutnya kita ambil medline. Kita letakkan medline ini di atas bagian tepi atas tulang simpisis tadi dalam keadaan tidak ada kontraksi dalam uterus ini. Kita ukur segaris dengan ini ya, tarik dari sini sampai ke atas tinggi fundus uterinya tadi. Nah, misal tinggi fundus uteri ini kita dapatkan 32 cm. Berarti tinggi fundus uteri yang kita dapatkan adalah 32 cm. Kemudian kita catat untuk menentukan tinggi fundus uteri tadi 32 cm. Lalu untuk menentukan perkiraan taksiran berat janin, maka rumusnya yaitu tinggi fundus uteri dalam sentimeter tadi dikurangi 11 cm. Apabila kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Sebelum kita melakukan pencarian daripada denyut jantung janin, untuk maksimumnya, maka kita harus mengetahui posisi dari janin. Apabila posisi janin letak kepalanya punggung kiri, maka kita mencari puntu maksimum di sebelah kiri dari bawah pusat. Di sini, misal di sini. Kemudian kita dengarkan denyut jantung janin. Apabila kita sudah mendengar denyut jantung janin tersebut dengan jelas, mulailah kita menghitung denyut jantung janin. Untuk menghitungnya yaitu dengan 5 detik pertama kita menghitung, lalu 5 detik kedua kita istirahat, lalu 5 detik ketiga kita hitung kembali, dan 5 detik keempat kita istirahat, kemudian 5 detik kelima kita hitung kembali. Sehingga kita bisa menghitung 5 detik 3 kali. Setelah kita dapatkan hasilnya, maka kita jumlahkan, kemudian kita kalikan 4. Itu adalah denyut jantung janin dalam 1 menit. Ya Ibu, akhirnya pemeriksaan fisik Leopoldnya tadi berjalan dengan baik Ibu, sesuai dengan tahap-tahapnya. Bagaimana Ibu, sudah mengetahui perkembangan janinnya nggih? Sudah mengetahui berat janinnya, usia kandungannya. Terima kasih Ibu telah bekerja sama dengan baik, dan mohon maaf apabila tadi merasa kurang nyaman dalam pemeriksaannya nggih. Karena pemeriksaan sudah selesai, maka saya izin untuk merapikan alat-alatnya terlebih dahulu nggih. Ya Ibu, karena pemeriksaannya sudah selesai dan saya sudah membereskan alatnya, saya mohon pamit Ibu. Terima kasih, selamat beristirahat Ibu.
Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.